Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Transformasi Guru, channel yang merupakan ruang tempat berbagi informasi seputar pendidikan dan guru. Pada video kali ini akan dibahas kategori pelamar dalam seleksi rekrutmen guru ASN P3K Kemdikbudristek tahun 2023. Pada rekrutmen ASN P3 Guru tahun 2023 ada 4 kategori pelamar. Pertama, pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan pelamar prioritas 4. Masing-masing peluang ini atau prioritas ini mempunyai peluang yang berbeda. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan teman-teman guru yang bertanya langsung tentang boleh tidaknya beliau mendaftar, kemudian kira-kira masuk pada kategori pelamar prioritas berapa. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Baik, kita akan membahas pelamar prioritas 1. Pelamar prioritas 1 adalah peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 telah memenuhi nilai ambang batas. Maksudnya adalah pada tahun 2021 teman-teman mengikuti seleksi ASN P3K dan telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, akan tetapi mereka belum mendapatkan formasi. Olehnya pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan. Jadi ada 4 urutan yang akan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1. Selanjutnya, urutan kedua yaitu guru-guru atau teman-teman guru yang berada di sekolah negeri dan masih tersisa formasi setelah THK 2 ditempatkan. Jadi setelah THK 2 ditempatkan dan masih ada formasi, maka teman-teman guru yang ada di sekolah negeri akan ditempatkan pada urutan kedua. Selanjutnya urutan ketiga dari kategori pelamar prioritas 1 yang akan mendapatkan tempat yaitu guru-guru yang telah tersertifikasi atau sudah lulus PPG. Akan tetapi setelah penempatan THK 2 dan masih tersisa formasi kemudian negeri dan sisanya akan didapatkan guru-guru yang lulusan PPG. Berikutnya adalah pelamar prioritas 1 yang berada di sekolah swasta dan telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Penempatan guru-guru yang berada di sekolah swasta itu tempatkan setelah THK 2, SD negeri dan lulusan PPG mendapatkan formasi atau mendapatkan tempat dan masih tersisa kuota formasi, maka teman-teman guru yang ada di swasta akan mendapatkan formasi atau mendapatkan penempatan. Apakah teman-teman guru yang berada di pelamar prioritas 1 ini sudah pasti mendapatkan tempat? Itu tergantung formasi yang dibuka oleh masing-masing daerah. Jika formasi yang dibuka itu banyak atau melebihi dari kuota pelamar prioritas 1, maka kemungkinan besar pelamar prioritas 1 ini akan mendapatkan penempatan
atau formasi. Akan tetapi jika formasinya yang dibuka oleh daerah lebih kecil dari jumlah lulusan passing grade, maka penempatan itu akan didasarkan pada urutan yang keempat ini, THK 2, negeri, PPG, dan guru-guru yang berada di swasta. Baik Bapak Ibu, teman-teman guru, selanjutnya kita membahas pelamar prioritas 2. Pelamar prioritas 2 merupakan THK 2. THK 2 ini adalah guru-guru yang terdaftar di database BKN sebagai THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Jadi teman-teman guru ini yang terdata, walaupun dia terdata di database BKN, tapi beliau belum lulus atau belum memenuhi nilai ambang batas yang ditetapkan pada seleksi tahun 2021. Begitupun pada seleksi tahun 2022 belum lulus atau belum memenuhi passing grade. Selanjutnya kita membahas pelamar prioritas 3. Pelamar prioritas 3 adalah honorer sekolah negeri terdaftar pada Dapodik sama dengan 3 tahun atau lebih sebelum bulan Juni tahun 2020. Kemungkinan yang dimaksud 3 tahun atau lebih sebelum bulan Juni 2020 oleh Panselnas adalah TMT pada tahun 2004 sampai dengan 2020. Ini ada kemungkinan hitungannya seperti itu. TMT-nya 2004 sampai dengan 2020 sebelum bulan Juni itu akan masuk pada kategori pelamar prioritas 3. Berikutnya Bapak Ibu teman-teman guru, kita akan membahas pelamar prioritas 4. Pelamar prioritas 4 ini ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah terdaftar pada database kelulusan PPG atau program pendidikan guru di Kemdikbudristek dan telah memiliki sertifikat pendidik dan kemungkinan akan mendapatkan afirmasi 100% pada seleksi tahun 2023. Dan perlu diketahui bersama bahwa teman-teman yang masuk pada kategori yang pertama dalam pelamar prioritas 4 ini adalah teman-teman yang posisinya luar Dapodik atau non Dapodik. Selanjutnya kategori 2 dari pelamar prioritas 4 yaitu honorer sekolah negeri terdaftar Dapodik kurang dari 3 tahun. Kurang dari 3 tahun setelah Juni 2020. Jadi kebalikan dari prioritas 3 tadi. Kalau prioritas 3 adalah sebelum bulan Juni 2020. Tetapi untuk kategori 2 pelamar prioritas 4 ini yang dari sekolah negeri, hitungannya adalah kurang dari 3 tahun setelah bulan Juni. Ada kemungkinan TMT yang dimaksud adalah TMT tahun 2020 sampai dengan 2023 sesudah bulan Juni 2020 atau terhitung dari Juli 2020. Selanjutnya dari kategori 3 pelamar prioritas 4 ini adalah honorer sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik. Jadi teman-teman guru yang berada di swasta mendapatkan peluang untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2023, akan tetapi
masuk dalam kategori pelamar prioritas 4. Jadi pelamar prioritas 4 itu ada 3 kategori. Yang pertama, terdaftar pada database kelulusan program pendidikan guru atau PPG di Kemdikbudristek dan memiliki sertifikat dan akan mendapatkan afirmasi. Dan teman-teman ini adalah mereka yang non dapodik. Yang kedua, honorer sekolah negeri terdaftar di dapodik kurang dari 3 tahun setelah bulan Juni 2020 atau terhitung dari Juli 2020 sampai 2023. Dan yang terakhir adalah honorer swasta, teman-teman guru yang berada di swasta dan terdaftar di dapodik. Setelah menyimak video ini dari awal sampai akhir, yakin teman-teman semua sudah dapat memprediksi kira-kira masuk pada kategori pelamar prioritas berapa, apakah prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, ataukah prioritas 4. Sekedar informasi awal bahwa di tanggal 17 September dan mudah-mudahan tidak bergeser, akan dibuka pendaftaran seleksi calon P3K guru tahun 2023. Bagaimana peluang masing-masing prioritas? Apakah prioritas 1 sudah bisa dipastikan mendapatkan tempat? Atau bagaimana dengan prioritas 2, 3, dan 4? Apakah mereka juga mendapatkan peluang? Pada video berikutnya, insya Allah kita akan membahas peluang masing-masing prioritas tersebut. Semoga teman-teman semua dapat memanfaatkan peluang rekrutmen P3K tahun 2023 dengan maksimal. Banyak belajar dan berdoa. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Transformasi Guru.